Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza. Perkenalkan, nama saya Nafidia Fitriani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sansayadi. Kami dari Prodi TAK. Planktonologi. Mengapa sih kita perlu belajar planktonologi? Apa sih sebenarnya manfaat planktonologi tersebut? Nah, ada 4 manfaat planktonologi. 1. Sebagai sumber makanan bagi ikan dan organisme lainnya. Kedua, sebagai penyedia oksigen terpenting di perairan. Ketiga, sebagai indikator tingkat kesuburan perairan dan tingkat pencemaran. Nah, selain itu ada manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Nah, manfaat langsung tersebut dapat dimakan langsung sebagai makanan. Nah, manfaat tidak langsungnya yaitu sebagai siklus makanan di ekosistem perairan. Planktonologi merupakan ilmu yang mempelajari komunitas fitoplankton dan zooplankton yang hidup secara fasis di perairan dan merupakan organisme yang mampu menjaga keseimbangan ekosistem perairan secara alami. Indikator kualitas perairan, organisme yang punya nilai komoditas dan sebagai pakan alami dalam budidaya. Ada jenis-jenis plankton. Jenis plankton itu dibagi dua, ada fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton adalah jenis plankton yang sering disebut dengan disebut mikroalga, mirip dengan tanaman terestrial karena memiliki klorofil dan membutuhkan sinar matahari untuk hidup dan berkembang. Fitoplankton dapat digunakan sebagai indikator kontaminasi dan kualitas air. Hal itu dapat terjadi karena fitoplankton akan terhambat populasi dan proses fotosintesisnya karena pencemaran air tempat tinggalnya. Fitoplankton bersifat tumbuhan dan seperti diatomeem. Zooplankton adalah jenis plankton mikroskopis yang hidup pada tubuh air dan mengandalkan arus air sebagai transportasinya. Zooplankton adalah makanan penting untuk ikan dapat mengevaluasi pencemaran air tempat mereka tinggal, dan juga zooplankton bersifat seperti hewan seperti radiolalia dan foraminiferia. Adapun manfaat plankton, yang pertama, komponen utama rantai makanan makhluk hidup di perairan. Yang kedua, fitoplankton dan rumput laut menghasilkan 70% oksigen di bumi. Yang ketiga, ada mengambil karbon dioksida di atmosfer dan menyimpannya jauh di dalam lautan sehingga plankton mengekang perubahan iklim. Nah, yang keempat, plankton berjasa dalam menghasilkan minyak bumi bagi bahan bakar kendaraan melalui proses yang berasal dari laut kuno. Dibagi menjadi 3, yaitu morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Morfologi merupakan adaptasi hewan berdasarkan bentuk tubuhnya, sedangkan fisiologi merupakan adaptasi pada fungsi dari alat-alat tubuh. Sedangkan tingkah laku merupakan jenis perubahan dari tingkah laku untuk menyesuaikan diri dan membantunya bertahan hidup. Klasifikasi organisme laut juga dibagi 3, yaitu plankton, nekton, dan benthos. Plankton adalah suatu organisme yang berukuran kecil yang hidupnya terombang ambing oleh arus laut bebas. Nekton adalah kelompok hewan laut yang dapat bergerak bebas dalam air. Kalau benthos merupakan organisme yang melekat atau beristirahat pada dasar perairan atau di permukaan subrat dasar perairan. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, semoga bermanfaat dan mengedukasi kalian. Terima kasih.